Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa benar begitu? Bahwasanya Rasulullah bisa menjamin? Dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang seorang rasul min anfusikum, dari diri kamu, dari diri kalian, yang sejenis. Nabi itu manusia, bukan malaikat. Kalau malaikat kita bingung ngikutinya. Malaikat nggak makan, kita nggak bisa. Malaikat nggak tidur, kita bukan bisa. Nggak bisa ngikuti. Makanya dari manusia. Tapi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat yang digariskan sudah termaktub di dalam Al-Quran ini. Azizun alaihi ma'anittum. Nabi azizun alaihi, sangat merasa berat. Bukan berat menjadi nabi. Nabi itu berat apa yang dirasakan berat oleh umat. Dalam istilahnya, Nabi tidak mau umatnya ini menderita. Baik di dunia maupun di itu sifat Nabi yang diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Surah Al-Ahzab. Jadi ini jelas sudah ada di dalam Al-Quran, memiliki sifat azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Nabi inginkan kebahagiaan buat kalian, bahagia buat umatnya. Gak mau umatnya diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak mau umatnya ini bakalan menderita baik di dunia maupun di akhirat. Makanya ada jaminan. Nabi bisa menjamin karena punya hak istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi punya syafaat. Nabi punya syafaat dunia akhirat sebenarnya. Kalau Nabi doa angkat tangan, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang gak mungkin jadi mungkin. Satu contoh misalkan, doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau ini salah satu mukjizat. Ketika ada seorang raja namanya Habib bin Malik, dari negeri Syam, sekarang Syria, yang menguasai Syria. Raja ini diundang oleh siapa? Oleh Abu Jahal. Buat apa? Buat menghancurkan Nabi. Jadi diceritain Abu Jahal minta supaya raja ini memerangi. Kenapa memerangi Nabi? Karena Nabi sudah mulai berdakwah dengan terang-terangan dan mulai ada pengikut. Ini yang dikhawatirkan oleh Abu Jahal. Padahal Abu Jahal termasuk singkat cerita, ketika dipanggil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, raja itu datang ke di pinggiran Mekah, bukan di Mekah, dengan pasukannya 10.000 orang, siap menghancurkan Nabi. Tapi ditanya, sebenarnya siapa yang mau diperangi? Siapa itu Muhammad? Panggil, maka dipanggil Nabi Rasulullah. Keluarga Siti Khadijah itu sangat kuat. Sahabat dan wakil ini raja bawa pasukan yang banyak. Datang Nabi, ya, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan khawatir, Allah bersama kita. Kenapa? Karena
fisabilillah, tetap berada dalam koridor Allah Subhanahu. Maka setelah dipanggil, ya Muhammad, engkau mengaku sebagai nabi, engkau mengaku sebagai rasul, maka buktikan kalau seorang nabi itu mempunyai mukjizat. Buktikan. Maka siap apa yang engkau mau. Yang aku mau adalah turunkan matahari. Matahari turunkan, naikkan bulan. Lalu panggil bulan. Setelah mendekat, belah bulan menjadi dua. Masukkan ke dalam lengan kanan kiri. Keluarkan lagi, jadikan bulan itu bersaksi bahwasanya benar engkau adalah Rasul. Jangan berkata syukur itu gak mungkin bisa. Dianggapnya Nabi adalah kitab sihir. Makanya langsung baik, nanti langsung setuju aja. Nabi berangkat ke Bukit Abdul Quraisy, Jabal Quraisy, dekat pinggiran. Angkat tangannya. Begitu angkat tangan minta, ya kabulkan permintaan si Raja Habib bin Malik. Maka Allah sudah tahu ya, semuanya termaktub. Kalau tadi dikatakan laulaka ma khalaqtul aflam, kalau tidak karena engkau, ya Muhammad, aku tidak akan ciptakan seluruh alam semesta. Dan sudah jelas di dalam kitab, kalau kita baca kitab Maulid Syarah Barzanji, Maulid yang dulu itu Barzanji, kalau tadi yang dibaca itu Simtul Murad, ya. Kalau Maulid Barzanji Syekh Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzanji yang penyusunnya. Lalu ada syarah daripada Maulid Barzanji itu kitab Madarijus Suluk Syekh Muhammad Nawawi bin Marjawul Baturi. Di situ dikabarkan ya bahwasanya ada satu riwayat Ka'ab al-Akhbari menceritakan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah diciptakan dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya semua termaktub. Kata Allah ini sudah tidak ada semua di Lauhul Mahfuz. Permintaannya, kejadiannya sudah ada. Jangan takut ya Pak. Maka Allah memerintahkan 12.000 malaikat turun. Tidak mungkin jadi mungkin. Matahari memang sudah sore teman-teman. Bulan disuruh muncul dipanggil berburu. Kalau nggak ditahan dengan malaikat mungkin udah berani hancur. Maka belah dua, makin dekat Nabi belah jadi kecil, masuk keluar baik. Masya Allah. Lalu keluar lagi, bersatu lagi itu bulan, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Ini luar biasa ya. Makanya kalau sudah laulaka kita berasa malu para hadirin sekalian, berasa malu. Kalau seandainya kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita masih perhitungan buat selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu contoh aja. Selawat yang kita baca bisa membebaskan kita dari hutang, bisa membebaskan kita dari kesulitan, bisa membebaskan kita dari segala perkara, bahkan mara bahaya, malapetaka, penyakit, COVID, bahkan COVID-19 bisa hilang karena selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Udah jelas Nabi. Ini sifat Nabi. Sifat Nabi yang ada di dalam Al-Quran. Wa bil mu'minina raufur rahim. Kalau kepada orang mukmin, rauf, kagak tegaan. Itu kalau rauf, kagak tegaan, nggak tega, nggak mau umat jadi azab. Apalagi sifat-sifat yang lain. Nah, sifat yang lainnya aku mau tanya nih sama anak-anak nih. Kira-kira bisa jawab nggak nih? Kalau yang bisa jawab dapat hadiah. Tapi hadiahnya dari panitia biarin aja. Biasanya ada nih. Ya kalau tahu ada anak-anak ya dikasih hadiah berupa duit atau apa bawa itu. Ayo nih anak-anak, siapa yang tahu yang bisa jawab? Tunjuk tangan tapinya. Tunjuk tangan dulu baru jawab ya. Siapa yang tahu sifat wajib bagi Rasul? Ayo, sifat Rasul, sifat Nabi Muhammad. Ayo, siapa tahu? Ayo tunjuk tangan dulu. Satu apa tadi? Apa? Jujur. Jujur bahasa Arabnya apa? Al-Amin. Itu kan jujur. Betul. Ya. Ada berapa sifat Nabi yang wajib? Apa lagi? Apa? Empat. Betul. Empat. Tadi apa? Al-Amin. Jujur. Terus? Apa lagi? Betul nggak? Coba kan ditinggalin. Dia percaya terus. Ibu-ibunya nggak dapat hadiah, tapi dari suaminya ya. Lagi yang suaminya bu. Jadi apa? Tidak sombong terus. Tapi itu masih. Jadi rendah hati. Apa namanya? Siddiq, amanah, tabligh, fatona. Siddiq artinya jujur. Amanah artinya terpercaya. Fatona artinya cerdas. Tabligh artinya menyampaikan. Itulah sifat. Ya, itu. Kamu nyanyi lagi, inilah bisa. Oke. Banyak sifat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Tersanji itu tadi, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam syadidul haya' wa tawadhu. Selain daripada yang tadi disebutkan, kalau 4 itu yang wajib harus ada pada Nabi dan Rasul, semuanya ada. Dari Nabi Adam sampai Nabi kita itu ada 4. Ya. Ini ada lagi sifat Nabi yaitu syadidul haya wa tawadhu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat pemalu. Nabi, sifat Nabi sangat apa tadi? Pemalu. Sangat pemalu. Ya, bahkan kalau dulu Pak, dulu zaman dulu ngalamin yang namanya gadis itu mau nikah di pinggir. Iya. Kalau dulu, sekarang enggak ya? Enggak ada gadis di pinggir kalau mau nikah. Ya. Kalau dulu orang mau nikah, seorang wanita mau nikah, itu di pinggir dulu. Maksudnya di pinggir apa? Dia di dalam rumah nggak boleh keluar. Kalau keluar malu dia. Oh sangat malu. Udah dilamar, bentar lagi nikah, itu bisa 3 hari sampai seminggu itu di pinggir. Nggak boleh kemana-mana.
anak sekarang berapa? Tetap aja jalan-jalan makan masih kerja. Nih, kalau kita mau mencontoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam paling enggak punya sifat satu tadi apa? Punya sifat malu apa malu? Sifat malu apa sih sebenarnya? Sifat malu itu dorongan hati yang menjadikan orang yang terdorong tadi berbuat kebaikan dan tidak mau berbuat kesalahan. Nih, ya kalau misalkan nih anak-anak nih, kalau melawan sama orang tua itu bagus nggak? Ya, kalau ada yang melawan itu berarti nggak punya malu. Nggak punya malu, ngantuk sama orang tua boleh nggak? Kalau ada yang ngambek namanya nggak punya malu. Sifat Nabi malu, jadi kita harus malu, ya. Suka ngambek apa lagi? Dan tergantung, Pak. Suka ngambeknya begini, Pak. Sering. Waduh, sering ya. Kalau ngambek mah boleh-boleh saja. Kalau ngambek itu masih boleh selama ngambeknya berduaan saja. Lagi berdua. Tapi kalau ngambeknya depan anak, apalagi depan tetangga, ambek-ambekan, itu namanya nggak punya. Satu dorongan yang akan menjadikan orang yang punya sifat malu itu menjadi baik. Itu harus punya sifat malu. Kalau ada orang yang nggak tahu malu ataupun orang yang berbuat salah, dia terang-terangan nggak punya malu, dia nggak merasa nanti malu, dia kiamat berhadapan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngaku-ngaku sebagai umatnya. Bahkan ya Rasulullah minta syafaat, minta pertolonganku nanti di yaumil qiyamah karena banyaknya dosa, tapi nggak punya. Selfie-selfiean banget. Paling enggak begitu tuh syadidul haya, sangat pemalu. Yang kedua, ya syadidul haya wa tawadhu. Nabi itu tawadhu. Nabi itu tidak sombong. Siapa yang sombong di sini? Ada yang sombong? Bang ada apa yang bisa disombongin? Ya pantas tidak sombong. Udah pada minggu dia sombong nih. Anak siapa sih dia? Bisa yakin dia anak yang soleh, amin. Bahkan semua ini luar biasa anak kita ini mudah-mudahan soleh-solehah. Jadi penerus bangsa, amin. Jadi manfaat nanti ilmunya, berkah manfaat mudah-mudahan taat bakti sama orang tuanya, bisa membahagiakan kedua orang tuanya, amin. Ya Rabbal hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara sifat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat banyak. Dari tawa tadi malu kita ini repot deh, kena mulu kita nih kalau, ya. Lalu tawadu, Nabi itu tawadu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tawadu'u wa jalisul fuqara wa jalisul masakin. Tawaduklah kalian, duduklah kalian bersama orang-orang yang rendah, duduklah kalian dengan orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang yang tidak punya jabatan, orang yang tidak punya apa
daripada tawadu. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalasu ma'ahu wa akala ma'ahu. Nabi itu makan bersama orang miskin, bahkan sama khadim. Diriwayatkan Nabi itu makan sama khadim pembantunya, tetap makan sama-sama. Nggak ada yang namanya pembantu belakangan, lagi di belakang sisa-sisa, sama-sama. Ini sakit tawadu, ini sangat penyayang. Bahkan diriwayatkan yasiru sirokaah fi khidmati ahli. Bahkan Nabi itu membantu keluarganya, fi azwaji, membantu istri-istrinya. Dalam apa? Dalam rumah tangganya. Contohnya yakni survei. Nabi itu nyapu. Nabi itu bantuin bini, bantuin istrinya. Nanti kagak malu kalau kita sama sini orang Cibinong gengsi, kagak mau laki mah. Itu urusan perempuan itu mah. Kecimpring urusan perempuan itu mah. Gue mah laki, gue mah cari duit, nggak bisa. Ada yang begitu tuh? Nggak ada. Alhamdulillah. Minum adanya di sini maka nggak ada. Pada tawadu semua laki ibu ya. Alhamdulillah. Ikuti juga pada tawadu, syadidul haya. Kalau udah hidup seperti itu, ikut daripada sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita. Insya Allah rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, lingkungannya senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau rahmat Allah sudah turun, insya Allah terhindar daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah liyu'adzibahum wa anta fihim, maka Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun.